Mending rekrut orang Kroasia yang tahan banting daripada pemain manja yang sakit dikit langsung pengen pulang ke Eropa. Bobotoh tuntut manajemen Persib Bandung rekrut Marin Sherko guna gantikan Federico Barba yang homesick. Bobotoh sudah muak dengan pemain yang hatinya bukan untuk Maung Bandung. Saatnya manajemen melek dan cari petarung sejati. Lihat seberapa hebat Marin Sherko yang diklaim kualitasnya selevel Barba di video ini. Main di Persib itu butuh nyali. Kalau cuma kangen masakan mama, mending main di Liga Taman Kanak-Kanak aja. Boyan Hodak jelaskan situasi rumit Federico Barba. Bek Italia sudah pamit, tapi Persib yakin dengan kontrak. Boyan Hodak akhirnya buka suara soal drama Barba, si anak mami yang bikin pusing manajemen. Apa langkah tegas Persib selanjutnya? Klik untuk tahu kelanjutan nasib bek galau ini. Striker Persib absen lawan Persija itu cuma biar adil aja. Soalnya kalau lengkap, kasihan mental bek lawan bisa kena mental permanen. Striker Persib Andre Jung cedera hamstring, dipastikan absen lawan Persija. Meskipun pincang, apakah Persib tetap sanggup bikin lawan menangis di kandang sendiri? Jangan sampai kecolongan. Simak strategi pengganti yang bakal bikin lawan kaget hanya di tayangan ini. Lawan Persija itu nggak butuh strategi rumit. Cukup bawa semangat pingin cepat pulang bawa poin. Soalnya mereka sering lupa cara menang. Mark Klok tegaskan Persib siap tempur hadapi Persija. Ini bukan untuk 3 poin, tapi 6 poin. Mark Klok sudah mengeluarkan cywar tingkat tinggi yang bikin telinga lawan merah. Mampukah ia membuktikan kata-katanya? Saksikan kobaran api semangat Klok selengkapnya. Wasit Korea ini didatangkan jauh-jauh cuma buat mastiin pemain lawan gak kebanyakan drama jatuh sendiri kayak di sinetron. Wasit kontroversi asal Korea Selatan pimpin laga Persib versus Persija. Pernah bertugas di pertandingan Timnas Indonesia. Hati-hati, wasit ini punya sejarah yang bikin jantung copot. Akankah ada kartu merah yang salah alamat lagi? Cek daftar kontroversi wasit ini sebelum Anda emosi di depan TV. Saking mewahnya skuad Persija, sampai bingung cara mainnya. Atau emang hobinya cuma numpang lewat di klasemen? Pelatih Persib Boyan Hodak, Persija punya skuadnya lebih baik dibanding musim lalu. Boyan lagi muji atau lagi kasihan melihat tim lawan yang mahal tapi performanya masih gitu-gitu aja. Bongkar taktik rahasia untuk bungkam kesombongan mereka di sini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Maung Bandung tak butuh motivasi, hanya butuh lawan yang sepadan. Boyan Hodak kirim sinyal bahaya ke ibu kota. Bau belerang persaingan mulai tercium dari kawah Korden Bandung. Menjelang duel paling berdarah di tanah air, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengeluarkan pernyataan yang bukan hanya sekedar kepercayaan diri, melainkan sebuah deklarasi perang mental yang meruntuhkan nyali lawan. Hodak menegaskan bahwa Mark Klok dan kolega tidak butuh lagi suntikan motivasi. Mengapa? Karena bagi Maung Bandung, menghadapi Persija Jakarta bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah hiburan akhir pekan untuk menunjukkan siapa penguasa sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Dalam sesi latihan yang berlangsung dengan intensitas mengerikan, para pemain Persib terlihat seperti predator yang baru saja dilepas dari kandang. Boyan Hodak tampak santai, seolah-olah laga melawan Persija hanyalah sesi fun football dengan piala di akhir laga.
Saya tidak perlu bicara banyak. Pemain saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Menang dan membuat mereka pulang dengan kepala tertunduk. Ujar Hodak dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ini bukan sekedar percaya diri. Ini adalah overconfident yang didukung oleh statistik dan kualitas. Persib saat ini adalah tembok raksasa yang tidak mungkin ditembus oleh serangan-serangan letoy yang sering diperagakan tim tamu. Selamat datang Persija, tim yang hobi banget bikin fansnya latihan sabar setiap minggu. Kalian datang ke Bandung bawa harapan? Lucu sekali. Itu seperti bawa kipas angin ke tengah badai tornado, nggak ada gunanya. Kita bicara soal mental baja di Persib. Sementara di sana, mungkin mentalnya lebih mirip kerupuk kaleng yang lupa ditutup rapat. Kelihatannya banyak, tapi sekali kena angin Bandung yang dingin, langsung bleyot. Boyan Hodak bilang dia nggak butuh motivasi. Ya iyalah, ngapain motivasi pemain buat lawan tim yang kalau kena pressing dikit langsung bingung oper bola kemana. Persija itu ibarat smartphone mahal tapi baterainya bocor. Gaya doang elit, baru main 60 menit sudah low battery dan minta ganti pemain. Kalian punya macan? Maaf, di GBLA, macan kalian akan terlihat seperti kucing orange yang takut air. Jangan harap bisa bawa poin, bawa pulang jersey yang masih kering saja sudah prestasi besar buat kalian. Stadion Gelora Bandung Lautan Api diprediksi akan menjadi neraka bagi tim tamu. Rumput hijau GBLA bukan lagi sekedar lapangan sepak bola, melainkan meja operasi tempat Persib akan membedah kelemahan taktik lawan secara perlahan dan menyakitkan. Para pemain Persib kini berada dalam mode Super Saiyan. Setiap operan adalah ancaman, setiap tembakan adalah vonis mati bagi jala gawang lawan. Jika Persija berharap pada keajaiban, mereka salah alamat. Di Bandung, keajaiban hanya milik mereka yang mengenakan jersey biru barat. Dengan mentalitas yang sudah mencapai level stratosfer, Persib Bandung siap menghancurkan mimpi-mimpi indah dari Jakarta. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi berapa banyak gol yang akan bersarang ke gawang tim tamu sebelum mereka memohon wasit meniup peluit panjang. Satu pesan untuk tim tamu, siapkan tisu yang banyak, karena perjalanan pulang ke Jakarta akan terasa sangat panjang dan sunyi. Mark Klok, duel kontra Persija bukan soal 3 poin, tapi 6 poin untuk harga diri Bandung. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali mencapai titik didih. Menjelang laga pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026, Kapten Persib Bandung Mark Klok melontarkan pernyataan membakar semangat yang kini menjadi headline di berbagai media olahraga nasional dan viral di jagat media sosial. Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung vs Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 11 Januari 2026 bukan sekadar laga biasa. Bagi Klok, kemenangan dalam partai ini memiliki nilai matematis dan psikologis yang jauh lebih besar dari sekadar angka di klasmen. Selamat malam Jakarta, selamat malam teman-teman dari ibu kota yang sekarang lagi pusing mikirin polusi, macet, dan oh iya, anggaran APBD provinsi. Gini ya, kita harus jujur, Mark Klok kemarin bilang ini bukan soal 3 poin, tapi 6 poin. Banyak yang protes, Klok, sekolah gimana? Matematika dari mana? Tenang, jangan emosi dulu. Di sepak bola, kalau kita menang lawan rival langsung, itu namanya matematika keadilan sosial. Kita dapat 3, kalian kehilangan 3. Saya sering dengar teman-teman di sana bilang, Persija itu klub besar, aset ibu kota. Betul, kami setuju sekali. Saking besarnya sampai-sampai sepertinya dompet klub saja masih butuh pelukan hangat dari APBD ya. Luar biasa memang manajemen di sana. Kalian tahu nggak kenapa mereka sering disebut Tunggak FC? Itu loh hobi banget nunggak gaji pemain sampai jadi sengketa di FIFA. Mentalitasnya juara banget. Main dulu, bayar kalau ingat. Mungkin nanti pas lawan Persib pemain mereka lari-larinya kurang kencang. Ya wajar, bensinnya belum diisi karena cicilan gajinya masih nyangkut di administrasi. Mark Klok bilang ini laga 6 poin. Wah, kalau menang mungkin poinnya bisa buat bayar tunggakan itu ya.
Kalau kalian main ke media sosial, pasti sering lihat pipa Ruchika di kebun singkong mereka. Ini jenius banget sih. Kenapa? Karena pertahanan mereka itu kayak pipa air. Kelihatannya kokoh, tapi kalau kena tekanan dikit langsung bocor. Apalagi kalau Ramon Tanque dan William Barros sudah mulai ngebut. Pipa Ruchikanya nggak bakal kuat nahan aliran serangan Maung Bandung. Ingat ya, Ruchika itu mengalirkan air sampai jauh. Nah, kalau di lapangan maksudnya mengalirkan gol ke gawang sendiri sampai jauh. Apalagi gol saltonya Jordi Amat. Lucu ya, katanya tim ibu kota, tim paling mewah. Tapi kalau mau main bola harus keliling Jawa Barat dulu minjam stadion. Kadang di Bekasi, kadang di Bogor, kadang entah di mana. Ini tim bola apa grup reok yang lagi tanggapan keliling? Saya pikir itulah kenapa Klok bilang lawan Persija itu nilainya 6 poin. 3 poin dari hasil pertandingan dan 3 poin lagi sebagai apresiasi. Karena kita berhasil mengalahkan tim yang disubsidi oleh pajak masyarakatnya sendiri. Jadi, selamat datang di Bandung, klub kebanggaan ibu kota yang eksklusif tapi tetap inklusif dalam anggaran. Mari kita buktikan di lapangan nanti mana yang lebih kuat, strategi yang lahir dari keringat kemandirian atau strategi yang diongkosi oleh uang kas daerah. Persib Bandung incar Marin Šverko untuk menggantikan Federico Barba. Jendela transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 mendadak memanas menyusul kabar mengejutkan dari kamp juara bertahan Persib Bandung. Di tengah persiapan menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2, manajemen Pangeran Biru dikabarkan mulai bergerak mencari amunisi baru untuk menjaga stabilitas lini pertahanan. Salah satu nama yang kini santar dikaitkan di jagat media sosial adalah bek tangguh asal Kroasia, Marin Šverko. Spekulasi ini muncul sebagai respons atas situasi dilematis yang dihadapi bek asing andalan Persib saat ini, Federico Barba. Mantan pemain Como tersebut secara terbuka memberikan isyarat melalui akun Instagram pribadinya bahwa ia kemungkinan besar akan meninggalkan Bandung dalam waktu dekat. Dalam beberapa unggahan terakhir dan balasan komentar kepada Bobotoh, Barba mengungkapkan bahwa dirinya sedang menghadapi masa sulit. Faktor homesick atau kerinduan mendalam terhadap keluarga di Italia, ditambah kendala kesehatan yang sempat membuatnya dirawat di rumah sakit, menjadi alasan utama di balik keinginan sang pemain untuk kembali berkarir di Eropa. Saya sangat mencintai fans di sini, namun ada masalah keluarga yang serius yang mengharuskan saya kembali ke Eropa demi kebaikan mereka, tulis Barba dalam sebuah interaksi digital yang viral awal pekan ini. Meski Bojan Hodak sempat menepis rumor tersebut dan menegaskan Barba masih terikat kontrak, gelagat manajemen yang mulai berburu suksesor tidak bisa dihindari. Nama Marin Šverko mendadak menjadi perbincangan hangat di forum-forum pendukung Persib. Bek 27 tahun yang saat ini membela Venezia FC tersebut dinilai sebagai profil grade A yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Barba. Menariknya, Šverko adalah rekan duet utama kapten timnas Indonesia, Jai Itzes, saat membawa Venezia promosi ke Serie A musim lalu. Koneksi Balkan antara Šverko dan pelatih kepala Bojan Hodak diyakini menjadi faktor kunci yang dapat memuluskan spekulasi transfer ini. Kehadiran Šverko diharapkan tidak hanya membawa ketangguhan fisik khas Eropa Timur, tetapi juga pengalaman kompetisi kasta tertinggi Italia yang sejajar dengan level Barba. Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PT Persib Bandung bermartabat terkait nama Šverko, Deputy CEO Aditya Putra Herawan sebelumnya menegaskan bahwa klub selalu proaktif dalam memantau bursa transfer demi menjaga daya saing di level Asia. Jika benar Šverko didatangkan, ini akan menjadi pernyataan ambisi besar Persib yang tidak main-main dalam mengejar target back-to-back juara liga dan berbicara banyak di kompetisi internasional. Namun, Persib dipastikan harus bersaing ketat dengan klub-klub Eropa lainnya yang juga memantau situasi bek serba bisa tersebut di Venezia. Kini, Bobotoh hanya bisa menanti apakah Wilujeng Sumping untuk Šverko akan segera berkumandang ataukah manajemen memiliki kejutan lain di menit-menit akhir penutupan bursa transfer Januari 2026. Mengaum tanpa taring utama. Mengapa Persija tetap bukan tandingan Maung Bandung meski Andrew Jung absen? Kabar cederanya Andrew Jung, sang predator house goal asal Prancis, mungkin terdengar seperti angin segar bagi publik Jakarta.
Bagi mereka yang terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kebesaran Persib, absennya sang mesin gol dianggap sebagai keajaiban yang menyelamatkan lini pertahanan mereka dari pembantaian yang sudah di depan mata. Namun, mari kita luruskan satu hal. Persib tanpa Andrew Jung tetaplah raksasa, sementara Persija tetaplah tim yang sedang mencari jati diri di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Istirahatnya sang penakluk. Cedera hamstring yang dialami Jung bukanlah sebuah tragedi bagi Bandung, melainkan sebuah istirahat yang terhormat bagi sang mesin perang setelah berkali-kali mempermalukan barisan pertahanan lawan di kompetisi Asia. Bagi Persija, absennya Jung mungkin adalah satu-satunya alasan mereka berani menginjakan kaki di rumput GBLA tanpa gemetar. Tanpa Jung, Persib hanya kehilangan satu pedang, namun masih memiliki gudang senjata nuklir yang siap meledak kapan saja. Mengapa Persija harus malu? Bayangkan, jika nanti Persija tetap gagal membawa pulang poin dari Bandung saat sang mesin gol utama kami sedang beristirahat, di mana kalian akan menyembunyikan muka? Apakah kalian akan beralasan lagi tentang wasit atau tentang tekanan supporter? Sejarah mencatat bahwa GBLA bukanlah tempat ramah bagi tamu yang datang dengan dada membusung namun mental kerupuk. Tanpa Jung, masih ada Beckham Putra yang akan mengacak-ngacak lini tengah kalian hingga pusing 7 keliling. Dan masih ada Dimas Drajat yang siap membuktikan bahwa striker lokal pun cukup kuat untuk membuat gawang Macan Kemayoran terlihat seperti gawang futsal yang terlalu besar untuk dijaga. Mari bicara fakta pahit. Persija datang ke Bandung dengan modal harapan kosong, mencoba mencari celah di tengah badai cedera Persib. Tapi ingat, Maung Bandung yang terluka jauh lebih berbahaya daripada Macan yang hanya bisa mengaum di media sosial. Skuad asuhan Boyan Hodak memiliki kedalaman yang membuat tim lain di Liga 1 terlihat seperti tim amatir. Kehilangan Andrew Jung bagi kami hanyalah masalah administrasi pemain. Bagi kalian, itu adalah harapan palsu. Karena pada akhirnya, saat peluit akhir dibunyikan, papan skor tetap akan menunjukkan kenyataan pahit yang sama. Bandung masih menjadi ibu kota sepak bola. Dan Jakarta hanyalah pengiring yang tersesat di tengah pesta kami. Persiapkan mental kalian. Untuk kalian yang datang dari Jakarta, siapkan telinga kalian untuk gemuruh bobotoh yang akan membuat nyali kalian menciut sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Kami tidak butuh Andrew Jung untuk sekedar mengalahkan tim yang bahkan kesulitan menjaga konsistensi di papan atas. Persib Bandung menang dengan berkelas, menghancurkan dengan gaya. Kembalinya pengadil galak di El Clasico Indonesia. Pertandingan pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persib Bandung versus Persija Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026 dipastikan akan dipimpin oleh wasit elit asal Korea Selatan Ko Hyung-jin. Penunjukan ini menjadi sorotan tajam bagi pecinta sepak bola tanah air mengingat rekam jejak sang wasit yang dikenal sangat disiplin dan ringan tangan dalam mengeluarkan kartu. Profil dan rekam jejak. Ko Hyung-jin bukanlah nama baru di dunia perwasitan Asia. Berlisensi FIFA sejak tahun 2009, pria berusia 43 tahun ini memiliki jam terbang tinggi di level internasional, termasuk memimpin laga di Piala Asia 2019 dan 2023, kualifikasi Piala Dunia hingga Liga Champions Asia Elite. Di Indonesia sendiri, ia sudah mulai bertugas sejak musim 2024-2025. Kontroversi dan ketegasan di lapangan. Label kontroversial yang melekat padanya seringkali muncul akibat keputusannya yang sangat tegas. Belum lama ini pada 4 Januari 2026, kepemimpinannya dalam laga PSIM Yogyakarta versus Semen Padang menuai protes keras dari pelatih Semen Padang, Dejan Antonik. Dejan bahkan meluapkan kemarahannya selama konferensi pers karena merasa keputusan Ko Hyung-jin merugikan timnya. Selain itu, Ko Hyung-jin juga pernah memimpin pertandingan persahabatan Timnas Indonesia melawan Lebanon pada September 2025. Dalam laga tersebut, ia mengeluarkan total 7 kartu kuning, termasuk untuk pemain kunci seperti Jai Itzes dan Kevin Dix. Gaya kepemimpinannya yang tidak segan menghukum protes berlebihan membuat para pemain Persib dan Persija dituntut untuk menjaga emosi sepanjang laga. Misi menjaga objektivitas. PSSI memilih menggunakan jasa wasit asing untuk pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia ini guna meminimalisir tuduhan keberpihakan dan menjaga kualitas pertandingan di tengah tensi rivalitas yang selalu tinggi. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diprediksi akan menjadi saksi bagaimana ketegasan Ko Hyung-jin diuji dalam atmosfer yang sangat panas.
Bagi kedua tim, beradaptasi dengan karakter wasit yang disiplin adalah kunci agar tidak terjebak dalam banjir kartu yang bisa merugikan skema permainan.